Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang di channel Gaida Movie, channel yang berisi alur cerita film. Tolong support channel saya dengan subscribe, like, boleh kasih saya saran dan kritik yang membangun agar kedepannya kualitas konten saya lebih baik lagi. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Jepang di masa depan membuat undang-undang anti kegiatan bercocok tanam. Kemudian kita sudah diperkenalkan karakter-karakter dari film ini. Karakter utama yaitu Inuta Hikaru, seorang anak SMA yang culun. Ayahnya Inuta You sebagai petugas Setori. Setori adalah polisi moral yang bertugas mengendalikan masyarakat tentang aktivitas bercocok tanam. Minase adalah teman masa kecil Inuta. Utsura seorang artis wanita yang misterius dan mempunyai obsesi terhadap Inuta. Shiba dan pacarnya Nana, teman satu sekolah Inuta. Kemudian Aohara, pemilik klub malam. Di episode kedua ini ada karakter baru yang akan jadi sorotan. Siapakah dia? Sebelumnya di scene terakhir, Inuta dan Utsura kepergok oleh Minase dan ibu guru berduaan di dalam ruang seni dengan kondisi celana Inuta yang basah. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Mari kita lanjutkan jalan ceritanya. Yuk disimak. Seorang wanita bernama Danda Sensei berusia 30 tahun adalah seorang guru seni di SMA Reiwa Seiko yang cantik, baik hati, dan disegani oleh sesama guru dan murid-muridnya. Danda Sensei sudah mempunyai pengalaman yang banyak soal bercocok tanam. Saat usianya baru beranjak 14 tahun, dia menjalin hubungan dengan seorang pria yang berumur 2 tahun lebih tua darinya. Dari pengalamannya tersebut, dia mulai ketagihan dengan kegiatan bercocok tanam. Namun dia mempunyai kesukaan yang aneh, yaitu berhubungan dengan pria yang lebih muda dan polos. Sehingga ia memutuskan untuk menjadi guru SMA dan memulai petualangannya bersama dengan beberapa murid. Walaupun sebenarnya dia tahu jika perbuatannya melanggar hukum. Ternyata Danda Sensei sudah menargetkan Inuta sebagai mangsa selanjutnya. Kembali ke scene episode sebelumnya, saat Inuta dan Utsura ketahuan oleh Minase dan Danda Sensei di dalam kelas seni. Melihat celana Inuta yang sudah basah, Minase dengan sigap mencari alasan untuk menyelamatkan Inuta. Ia menjelaskan Inuta mempunyai kebiasaan cepirit di celana dari kecil. Mungkin karena terkejut, Inuta jadi tidak bisa menahan ompolnya. Penjelasan Minase kepada Danda Sensei. Walaupun sebenarnya Minase tidak paham dengan apa yang terjadi. Danda Sensei yang sudah paham situasinya lalu meminta Minase untuk tidak ikut serta menangani kasus ini dan menyuruh Minase meninggalkan mereka. Minase yang tidak paham situasinya hanya bisa menurut dan pergi meninggalkan mereka. Tinggal mereka bertiga. Utsura berusaha menjelaskan apa yang terjadi dengan versi polosnya kepada Danda Sensei. Lalu Danda Sensei juga menyuruh Utsura untuk meninggalkan kelas seni. Sekarang tinggal Inuta dan Danda Sensei di dalam kelas seni. Inuta berusaha menjelaskan apa yang terjadi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Danda Sensei hanya tersenyum melihat penjelasan Inuta yang polos. Danda Sensei kemudian menutup pintu kelas dengan rapat. Selanjutnya meminta Inuta untuk melepaskan celananya. Inuta sempat menolak, namun dengan tegas Danda Sensei memaksa Inuta untuk segera melakukan perintahnya. Tiba-tiba Danda Sensei menunduk, kemudian memperhatikan tongkat sakti Inuta dan membersihkan tongkat sakti milik Inuta. Inuta berusaha untuk menahannya dengan membayangkan wajah ibunya, namun usahanya sia-sia. Ternyata Danda Sensei tidak menyelesaikan hukumannya. Air keran pun tidak jadi mengalir dengan deras. Danda Sensei meninggalkan Inuta dengan begitu saja. Inuta kebingungan dengan apa yang dialaminya, rasanya sangat nanggung. Sebelum pergi meninggalkan Inuta, Danda Sensei akan mencarikan baju ganti untuk Inuta. Karena merasa nanggung, Inuta berlari dengan celana pendek olahraga sambil memegangi tongkat saktinya. Dia sempat dicegat oleh Minase.
Minasa mengira Inuta habis dimarahi oleh Danda Sensei. Belum selesai dengan pembicaraannya, Inuta ketakutan karena di bayangannya Minasa tidak berbusana. Inuta berlari ketakutan. Inuta merasakan gejala kecanduan bercocok tanam. Berganti ke Minasa saat menuruni tangga sekolah, dia dipanggil oleh Utsura. Utsura menanyakan hubungan Minasa dengan Inuta. Minasa menjawab bahwa dia teman masa kecil Inuta. Utsura berkesimpulan bahwa tidak ada hubungan pacaran antara keduanya dan memutuskan untuk mendekati Inuta. Sampai di rumah Inuta, ibu Inuta mencegatnya. Ibunya menanyakan apa yang terjadi dengan celana Inuta. Inuta menjawab bahwa celananya hanya kotor saja dan segera menuju ke mesin cuci. Ibunya pun menanyakan kembali celana Inuta yang lain karena saat mencucinya dia mencium bau yang aneh. Sepertinya ibu mengetahui apa yang terjadi dan memperingatkan Inuta untuk tidak melakukannya lagi. Inuta tidak berkata apa-apa. Ibunya juga menanyakan apakah dia mulai tertarik dengan aktivitas bercocok tanam. Inuta berlari ke arah kamarnya. Inuta menanyakan kenapa aktivitas bercocok tanam itu dilarang. Inuta juga menanyakan bahwa aturan yang diberlakukan sekitar 15 tahun yang lalu setelah dia dilahirkan. Apakah ibu dan ayahnya sebelumnya melakukan hubungan juga sehingga melahirkan Inuta? Ibunya pergi tanpa jawaban yang membuat Inuta puas. Beralih ke Utsura, Utsura sedang berjalan sendirian sambil menelepon seseorang. Tiba-tiba ia disetrum hingga pingsan dari belakang oleh seseorang. Berpindah ke Inuta lagi, dia masih terbayang-bayang kejadian yang dialaminya, bahkan tongkat saktinya belum juga mengecil. Untuk menghilangkan pikiran kotornya, Inuta memutuskan untuk belajar, namun pikiran kotornya tidak bisa hilang. Tiba-tiba ponsel Inuta berbunyi, ternyata pesan dari Shiba. Di luar, Minasa sedang mengkhawatirkan Inuta. Sikapnya aneh sejak kedatangan Utsura. Inuta mengendap-endap keluar rumah. Dari jauh, Minasa melihatnya, lalu memutuskan untuk mengikuti Inuta. Di sisi lain, ayah Inuta sedang menjalankan pekerjaannya, yaitu melakukan operasi penangkapan aktivitas bercocok tanam. Mereka sedang mencoba memecahkan kasus di kota Shibuya yang belum terungkap. Berlanjut ke klub malam, ternyata Inuta sudah ikut berkumpul dengan beberapa anggota klub lainnya. Nama klub tersebut adalah GMs. Sebelum klub tersebut melakukan kegiatannya, Aohara pemilik klub tersebut bertanya kepada Inuta, apakah tujuannya ikut serta untuk bercocok tanam? Inuta hanya ingin tahu kenapa aktivitas bercocok tanam itu dilarang. Aohara tidak menjawab langsung pertanyaan Inuta, tetapi langsung memulai aktivitas klubnya. Tiba giliran Inuta untuk bercocok tanam dengan Utsura sebagai pasangannya. Di sisi lain, Utsura ternyata sedang diculik oleh seseorang. Orang yang menculik Utsura adalah Danda Sensei. Danda Sensei menginterogasi Utsura dan berdalih dia melakukan itu untuk rehabilitasi karena tugas dia sebagai guru. Kembali ke scene Inuta, Utsura sedang berusaha dihubungi oleh anak buah Aohara, namun tidak ada jawaban. Aohara memilih Nana untuk menggantikan Utsura. Shiba kaget dan berusaha mencegahnya karena Nana adalah pacar Shiba. Namun Aohara menjelaskan dengan begitu malah lebih baik. Shiba dan Inuta bisa jadi saudara satu lubang. Karena Aohara yang memerintah, Shiba tidak bisa menolaknya. Sempat beberapa saat hening karena masih belum percaya dengan apa yang akan dialami mereka. Seorang wanita bernama Ushimoto Kana memecah keheningan dengan menawarkan diri sebagai partner Inuta. Kana sempat mengejek Inuta yang masih berjaka. Kemudian meminta ruangan khusus untuk bercocok tanam. Sempat ditolak oleh anak buah Aohara, namun dia meyakinkan Aohara untuk menyetujuinya. Aohara pun menyetujuinya walaupun sempat ditentang oleh anak buahnya. Inuta dan Kana saling berkenalan dan menuju ruangan pribadi. Minasa ternyata sudah masuk ke dalam klub malam tersebut. Dia terheran dengan aktivitas klub malam tersebut. Di sisi lain, Danda Sensei yang sedang menginterogasi Utsura memperingatkan Utsura agar tidak mengganggu Inuta. Kemudian Utsura berjanji tidak akan mengganggu Inuta.
Kelihatannya hanya akal bulus Uchura saja agar dia bisa terlepas dari ikatannya. Kembali ke Inuta dengan Kana, mereka sudah memasuki ruangan pribadi. Kana ingin mengajak bicara Inuta, kelihatannya akan menjelaskan sesuatu. Namun Inuta terlihat sudah tidak tahan dengan hasratnya, lalu berteriak dan menerkam Kana. Kana memberontak berusaha melepaskan diri. Auhara diperingatkan oleh anak buahnya soal aturan dan memberi perlakuan istimewa kepada Inuta. Namun Auhara tidak mempermasalahkannya karena dia berencana membuat Inuta menjadi pelanggan setianya. Pindah ke Uchura, ternyata Uchura sudah membalikan keadaan melumpuhkan Danda Sensei. Dia menyerang Danda Sensei saat lengah. Inuta yang sedang engas berat kepada Kana tiba-tiba didorong oleh Kana. Kemudian Kana memberikan peringatan kepada Inuta bahwa dia akan ditangkap dengan tuduhan pemaksaan aktivitas bercocok tanam. Ternyata Kana adalah seorang agen story yang menyamar. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like-nya.